Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang seorang yang baik hatinya, baik tingkah lakunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibu kandungnya bernama Aminah. Mereka pun dikaruniai seorang anak. Pada usia 7 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal. Lalu lahirlah seorang bayi bernama Muhammad. Kemudian Aminah membawa Muhammad ke kota Mekah, tempat tinggal kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Aminah sering menitipkan Muhammad kecil kepada sang kakek. Nabi Muhammad diasuh, dirawat, dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Suatu hari ketika Nabi Muhammad masih kecil, ibunya jatuh sakit dan meninggal. Abdul Muthalib pun melanjutkan merawat cucunya hingga berusia 8 tahun. Kemudian datanglah pamannya yang bernama Abu Thalib. Setelah saat itu, kakeknya meninggal. Kini giliran pamannya yang merawat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, pamannya mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Bukhairo. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Lalu Bukhairo bertanya, "Siapa namanya?" Abu Thalib menjawab, "Muhammad." Bukhairo berpesan pada Abu Thalib agar berhati-hati terhadap rencana jahat kaum Yahudi. Bukhairo berpesan untuk segera menyelesaikan dagangannya dan membawa Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah. Nabi Muhammad pun beranjak dewasa dan hidup mandiri. Beliau bekerja pada seorang janda bernama Khadijah dan membantu perdagangannya. Dagangan Khadijah sangat laku. Tentu saja hal ini membuat Khadijah senang kepada Nabi Muhammad karena beliau adalah orang yang jujur. Suatu hari, melalui salah satu pembantunya, Khadijah menyatakan keinginannya untuk menikahi Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi Muhammad berusia 20 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Mereka pun menikah. Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, cerdas, halus perasaannya, dan kuat ingatannya. Beliau sering memikirkan segala kejadian tentang dirinya, masyarakatnya, dan negerinya. Untuk itu, beliau memilih tempat untuk merenungkan diri di sebuah gua kecil bernama Gua Hiro. Di sana, Nabi Muhammad bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tepat pada malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyunya dari Allah. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. "Bacalah," kata malaikat Jibril. Pada malam itulah wahyu pertama diturunkan dan Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Dakwah beliau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan, menyampaikan wahyu di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad pun mulai berdakwah di tempat-tempat terbuka, mengajak penduduk Mekah untuk taat kepada Allah. Pada awalnya, kaum Quraisy tidak memperdulikan Nabi Muhammad. Namun lambat laun ketika pengikutnya semakin banyak, kaum Quraisy mulai merasa marah dan menghalang-halangi dakwah beliau, mencemoohnya, dan bahkan melempari Nabi dengan batu. Suatu malam, Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, dan mendapat perintah untuk menjalankan sholat. Kemudian Nabi Muhammad turun ke bumi. Kejadian Isra dan Mi'raj membuat kaum Quraisy semakin tidak percaya. Namun Nabi Muhammad
terus berdakwah dan semakin hari semakin banyak pengikutnya. Melihat hal itu, kaum Quraisy merasa khawatir ajaran Islam akan menghancurkan kebiasaan dan tradisi nenek moyang mereka yang sudah berturun-temurun. Mereka pun berencana membunuh Nabi Muhammad. Kemudian, Nabi Muhammad menerima bisikan kepada umat muslim untuk berpindah ke tempat yang lebih baik, berhijrah ke kota Madinah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah pada malam hari dan bersembunyi di Gua Thur bersama sahabatnya Abu Bakar. Kemudian Allah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat Nabi Muhammad. Keesokan harinya, ketika kaum Quraisy ke tempat Nabi Muhammad dan hendak membunuhnya, ternyata mereka mendapati Ali bin Abi Thalib di sana. Mereka pun terus mencari Nabi Muhammad, namun atas perlindungan Allah, mereka tidak dapat menemukannya. Di Gua Thur, ketika suasana sudah cukup aman, mereka berdua keluar dari persembunyiannya dan pergi menuju ke kota Madinah. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul mereka. Sesampainya di kota Madinah, mereka disambut penduduk Madinah dengan sukacita. Namun, masih saja ada orang-orang Yahudi yang menginginkan Islam hancur, karena mereka menginginkan status kenabian selamanya milik Bani Israel. Dari kota Madinah, dakwah Islam melalui kemajuan peradaban yang sangat pesat. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad mendakwahkan Islam melalui contoh akhlak beliau yang sangat terpuji. Sesuai dengan nama Muhammad, keseharian beliau adalah contoh dan panduan tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Dari kota Madinah, Nabi Muhammad makin meluaskan Islam, mengirim utusannya ke berbagai negeri untuk mengenalkan Islam, mengirimkan surat kepada para nabi dan penguasa tentang ajaran tauhid. Namun, masih ada saja yang menentang Nabi Muhammad dan memeranginya. Maka, Nabi Muhammad dan umat muslim pun mesti berperang melawan mereka. Banyak sekali kejadian yang dialami Nabi Muhammad pada saat itu. Suatu hari, datanglah utusan dari kabilah-kabilah Arab ke Nabi Muhammad dan berbondong-bondong masuk ajaran Allah, yaitu ajaran Islam. Saat itu pula turunlah surat An-Nasr ayat 1-3. Kemudian setelah itu turunlah surat ketiga dari surat Al-Maidah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.